Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Septiana. Saya dari kelas 1B. Di sini saya akan menjelaskan terkait uji kontras dengan menggunakan metode ortogonal polinomial. Nah, biasanya disingkat dengan MOP. MOP ini biasanya digunakan untuk menguji kecenderungan hubungan fungsional atau regresi kolerasi antara perlakuan-perlakuan dan pengaruhnya terhadap objek penelitian pada percobaan dengan faktorial tunggal. Nah, percobaan faktorial itu biasanya digunakan untuk mendeteksi pengaruh utama dan sifat interaksi yang terjadi pada percobaan tersebut. Oke, di sini saya akan menjelaskan terkait contoh kasus dari metode ortogonal polinomial. Nah, di sini ada kasus dari suatu percobaan pengaruh populasi benih dengan interval yang sama, di antaranya ada T1 sama dengan 25, T2 sama dengan 50, T3 sama dengan 75, T4 sama dengan 100, T5 sama dengan 125, dan T6 sama dengan 150 kg per ha. Terhadap produksi padi menurut rancangan acak kelompok. Nah, diperoleh data sebagai berikut, tertera pada tabel 6.4. Nah, di sini ada produksi padi hasil percobaan pengaruh populasi benih. Dilihat bahwa di sini adalah banyaknya perlakuan dan di sini banyaknya ulangan atau kelompok. Di sini perlakuannya ada 6 dan ulangannya itu ada 4. Kemudian di sini ada jumlah tiap kelompok per perlakuan ya. Jadi 20,496 itu jumlah dari total ulangan atau kelompok. Jadi kelompok 1, 2, 3, 4 per perlakuan itu totalnya 20,496. Begitu pula dengan rata-ratanya tinggal dibagi dengan 4. Itu seperti itu seterusnya, dan ini juga total per kelompok 30,953 dan seterusnya. Kemudian ini yang paling penting, kita akan membahas mengenai prosedur bagaimana metode ortogonal polinomial itu. Nah, prosedurnya dari 1 itu kita mencari daftar koefisien ortogonal polinomial pada lampiran ke-7. Nah, dilihat pada lampiran ke-7, karena kita memiliki 6 perlakuan, maka kita harus mencari K yang jumlahnya 6, yaitu ada linear, kuadratik, kubik, kuartik. Nah, ini ada 6 perlakuan. Ini untuk di lampiran 7. Untuk yang lebih sederhananya lagi nanti ada pada tabel 6.5. Nah, pada tabel 6.5 ini merupakan himpunan koefisien kontras yang memiliki dB tunggal yang diperlukan ya. Ini sudah tertera koefisien ortogonal polinomialnya untuk 6 perlakuan. Kemudian untuk prosedur yang kedua, kita harus menghitung JK masing-masing kontras yang memiliki dB tunggal bagi masing-masing ortogonal polinomial sebagai berikut. Di sini ada rumusnya bahwa JKL sama dengan TL kuadrat. Nah, TL kuadrat dibagi dengan R TC1 dikuadratkannya. TL-nya ini dari C1 koefisiennya ditambah dengan total atau jumlah dari masing-masing perlakuan. Nah, sehingga diperoleh contoh sebagai berikut. Ada JK1 atau JK linear ini min 5. Min 5-nya itu diambil dari koefisien linear. Ini pada linearnya ada min 5, itu diambil dari situ. Kemudian yang 20,46 itu total dari T perlakuan yang T1. Itu perlakuan totalnya 20,496 dan seterusnya sampai plus 5. Nah, kemudian dibagi dengan R
R itu adalah jumlah ulangan atau jumlah kelompok. Ini ada 4, jadi dituliskan di sini 4. Kemudian 70. Dari mana kita mendapatkan 70 atau TC1 kuadrat? Itu dari sini. TC1 kuadrat itu dari sini. Nah, dari mana kita harus mendapatkan 70? Ini dari mana? Dari mana kita mendapat 70, 84, 180, 28, 252? Itu dari hasil jumlah masing-masing T1, T2, T3, T4, T5, T6, tetapi masing-masingnya itu dikuadratkan. Jadi 5 dikuadratkan, 3 ditambah 3 dikuadratkan, tambah 1 dikuadratkan, dan seterusnya. Dan kita juga mengabaikan tanda min atau plusnya dari data tersebut. Kemudian tinggal dimasukkan ke rumusnya dan menghasilkan 0,760,035 ya. Begitu pula dengan JK kuadratik, JK kubik, JK kuartik, dan JK kuintik. Itu seperti itu, sama tutorialnya, perhitungannya sama juga, 4 R-nya dan juga TC1 kuadratnya itu disesuaikan dengan kuadratik, maka menggunakan yang kuadratik. Kubik menggunakan yang TC kuadratnya yang kubik. Nah, kemudian kita beralih ke prosedur yang ketiga, yaitu kita menguji F. Nah, karena semua kontras ini memiliki derajat bebas yang tunggal, maka F dihitungnya sebagai berikut ya. FL untuk uji F yang linear, yaitu jumlah kelompok linear dibagi dengan kate galat. Jumlah kelompok linear kita sudah menemukan di sini ya, yang 0,760,035. Kemudian kita masukkan ke JKL-nya. Begitu pula dengan kuadratik, kubik, dan sebagainya kita masukkan. Nah, di mana kita harus mencari kate galat? Kate galat kita memiliki berapa galat sih? Nah, kita itu memiliki total galat kita 15. Itu bisa dilihat dari tabel 6.6, yaitu hasil uji kontras polinomial pengaruh populasi benih terhadap produksi padi menurut uji ortogonal polinomial dalam rancangan acak kelompok. Nah, di sini kita bisa dilihat, ini sudah langsung hasilnya ya teman-teman. Ini hasilnya 110,558. Nah, itu dari mana? Nah, KT ini hasil dari JK dibagi dengan DB. Jadi kalau kita mencari berapa KT galat, maka kita tinggal mencari JK galat dibagi dengan DB. Nah, ini DB-nya kok bisa 35, itu dari mana? Nah, itu sudah ada rumusnya untuk kita mencari DB kelompok. Kelompok kita ada berapa? Kelompok kita ada 4, maka 4 dikurangi 1, maka hasilnya 3. Dan begitu pula populasi benih dan seterusnya seperti itu. Dikurangi 1 dan galatnya itu tinggal dikalikan 3 dikali 5, itu total galatnya 15. Kemudian kita kembali ke sini. Nah, ini sudah dihasilkan FL-nya, FI-nya sudah dihasilkan 6,87, kemudian F2-nya 0,67, dengan cara yang sama juga kita diperoleh F3, F4, dan F5-nya. Nah, jika nilai-nilai F ini dibandingkan dengan F0,05 sama dengan 4,54 dan F0,01 sama dengan 8,68, itu kita dari mana mencari F ini? Di mana kita harus mencari F tabel? Ini itu adalah F tabel, dari hasil F tabel. Kita dilihat di slide yang bawah. Oke, karena kita memiliki derajat bebas galat, kita memiliki berapa galat kita? Ternyata galat kita kan 15 tadi ya. Nah, maka dilihat dari sini itu ada derajat bebas galat yang 15, jumlahnya 15, yaitu 4,4
dan 8,68. Itu hasil dari sini. 4,58 itu apa? 4,54 itu apa? 4,54 itu untuk yang F5% atau F0,05. Sedangkan yang 8,68 itu apa? Nah, 8,68 itu untuk yang F1%. Nah, kembali lagi ke sini teman-teman. Kita sudah tahu kenapa F0,05 itu 4,54 dan seterusnya, kita sudah tahu, sudah dijelaskan. Nah, maka dari itu hanya F1 yang lebih besar dari F0,05. Berapa kita punya F1? F1 itu 6,87 dan ternyata lebih besar dari F5% atau F0,05. Yang berarti bahwa hanya derajat polinomial yang pertama, derajat polinomial yang linier yang nyata, sehingga dapat disimpulkan bahwa produksi padi dan takaran benih berkaitan secara linier nyata. Baik, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.